Selamat siang Permata. Siang, Bu. Mohon maaf ya, minta waktunya sedikit. Di sini Ibu akan melakukan wawancara terhadap anak-anak Permata mengenai kurikulum Merdeka yang ada di sekolah yang diterapkan di kelas. Selama diterapkan kurikulum Merdeka ini, apa yang anak-anak Permata rasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini di kelas? Senang, happy, bahagia. Oh, senang gitu ya. Kemudian apa sih kendala selama guru anak-anak Permata itu memberikan pelajaran dengan menerapkan sistem kurikulum Merdeka tersebut? Apakah ada kendala? Nah, gimana kendalanya tersebut? Disuruh membawa barang. Oh, apalagi? Itu aja. Disuruh membawa barang, itu kan disuruh belajar mandiri gitu ya. Kemudian menurut anak-anak Permata kira-kira lebih menyenangkan kurikulum belajar dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 Merdeka. Merdeka? Kenapa? Lebih menyenangkan gitu ya. Oh iya. Jadi intinya lebih enakan kurikulum Merdeka gitu ya. Kemudian untuk kedepannya kira-kira apa harapan anak-anak Permata kepada kurikulum Merdeka ini bagaimana? Semoga semakin cepat diterapkan di sekolah lain. Oh, jadi semoga cepat diterapkan di sekolah lain gitu ya. Jadi dapat Ibu ambil kesimpulan, intinya penerapan kurikulum Merdeka di kelas ini lebih menyenangkan gitu ya. Ya, terima kasih kepada anak-anak Permata yang telah bersedia untuk Ibu wawancarai hari ini ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Yuliandari. Siang, Misi. Saya sedikit meminta waktunya untuk melakukan wawancara kepada Ibu mengenai penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Bu, mengenai bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka itu di sekolah Ibu? Menurut pendapat saya, penerapan kurikulum Merdeka ini yang saya ampu itu sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, seperti penerapan pembelajaran P5 misalnya ya. Nah, di sini kan P5 itu menuntut siswanya untuk lebih kreatif dan juga menuangkan ide-idenya di dalam gagasan tersebut. Ya, nah, di sini penuangan ide-ide ini bisa kita lihat dan bisa kita ampu dengan cara bebas, namun bisa kita kontrol juga oleh guru yang mengampu pembelajaran tersebut di kelas tertentu tersebut. Iya. Jadi intinya Bu lebih mengutamakan proses pembelajaran yang berbasis P5 gitu Bu ya. Iya. Kemudian setelah proses penerapan kurikulum ini di sekolah Bu, kemudian apakah ada hambatan gitu Bu dalam proses menerapkan kurikulum Merdeka ini di sekolah? Pastinya ada, palingan itu tidak terlalu berat dan juga palingan menurut saya hambatannya cuma siswa itu kewalahan saat kita memberikan tugas untuk membawa alat-alat yang akan dibutuhkan untuk dalam proses pembelajaran. Dan juga seperti selain itu siswa itu juga tidak banyak yang gimana ya, ada kesulitannya dalam beradaptasi dalam pembelajaran yang baru saat kita menggunakan karya yang baru dalam P5 tersebut. Jadi hambatannya itu masalah yang tadi ya Bu ya, dalam proses pelajaran dimulai itu ada misalkan membawa alat dan bahan dan mereka juga dituntut untuk mandiri gitu Bu ya. Jadi kewalahannya pada saat membawa alat gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana cara Ibu itu menghadapi masalah tersebut Bu? Kemudian apa solusinya kira-kira yang dilakukan? Oke, dari permasalahan tadi ya, berangkat dari yang tadi, jika pada saat pembelajaran P5 itu alat-alat yang saya suruh itu untuk membawanya terlalu banyak atau terlalu berat menurut siswa, maka saya secara pribadi akan menghandle alat-alat tersebut dan membawanya ke sekolah. Agar apa? Agar pembelajarannya tetap berjalan dengan lancar dan aman. Selain itu, maka
saya memberi pendekatan untuk siswa yang kesulitan beradaptasi tadi, memberi pendekatannya secara perlahan agar mereka itu dapat menerima, mengkonsep, menggagas kreasi-kreasi dan ide-ide mereka itu lebih bermutu lagi. Ya. Jadi intinya Bu ya, jadi kesulitan tadi yang dihadapi, jadi ibu yang menyiapkan gitu kan materinya atau bahannya dari rumah, jadi siswa tinggal melakukannya gitu ya. Jadi Bu, setelah pertanyaan tersebut mungkin sebagai seorang guru, kira-kira apa harapan Ibu mengenai kurikulum Merdeka ini ke depannya? Oke, harapan saya semoga dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka ini dapat melahirkan generasi yang bermutu, yang berkualitas, dan yang bisa beradaptasi dengan era zamannya nanti. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Bu, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu.